Sudah ketemu. Ya nanti kita berproses sambil kita juga berpendapat. Sudah saya sampaikan Pak Kapolda. Nanti Pak Kapolda yang memberikan penjelasan. Oh Indonesia, sahabat kita penjual es yang tergolong miskin, habis digebukin, tiba-tiba oknum pelakunya datang memeluk-meluk, dipeluk-peluk. Kelihatan indah ya dipeluk-peluk, tapi pelukan apa itu? Pelukan saya sudah viral. Apa mungkin habis digebukin langsung memeluk-meluk lagi? Ya, sahabat kita yang dari kalangan miskin itu dikasih hadiah begitu, ya mungkin terpengaruh lah, memang ekonomi dia lagi susah. Tapi akan hal seperti itu akan terulang lagi. Dan itu hanya akan bisa dikurangi kejadian seperti itu kalau pelakunya tetap harus jadi tersangka. Walaupun nanti ada RJ berdamai dengan korban, institusinya harus memecat. Itu baru hukum berjalan, tidak terulang lagi. Pelukan, seolah-olah pelukan, seolah-olah cinta damai, seolah-olah sayang. Aduh, itu just, aduh nggak tahu deh pelukan kayak apa itu, Anda sendirilah. Itu mah bukan pelukan yang benar, ya. Oke, pecat. Dah, itu aja deh. Udah malam ini. Udah tahu dong kasus aparat versus penjual es gabus? Tahu dong, kan viral nih kasusnya. Gue cuma mau tanya pendapatnya sama elu. Kalau elu ada di posisi sebagai komandan mereka, apa yang lu lakukan? Pecat, mutasi, atau apa? Terserah lu. Pendapat lu pantasnya apa nih? Ini kan kita rakyat nih, mereka digaji pakai uang kita nih, ya kan? Iya, berhak dong kita komentar. Kalau lu sebagai komandannya, apa yang akan lu lakukan dengan keadaan kayak gitu? Ini buat yang nggak tahu ya, singkat aja gue jelasin. Para om-om aparat yang terhormat ini menduga apa yang dijual sama tukang es ini adalah es gabus dari gabus beneran, busa. Mungkin mereka belum pernah menginjak masa kecil yang anak-anak orang kaya, mungkin ini orang ya, aparat tercinta ini anak-anak orang kaya yang nggak tahu rasanya es gabus kayak mana gitu. Ini es familiar banget dalam hidup gue di masa kecil. Bahkan gue jualan, nyokap gue jualan es ini juga, dibuat dari hun kue. Gue inget banget ikut ngadonin tuh waktu kecil tuh ya, tahun 90-an. Itu rasanya memang kayak gabus, ya memang kayak gabus, makanya disebut es gabus, dibuat dari hun kue. Buat lu, kalau lu sebagai komandannya, apa yang lu lakukan sama anak buah lu kalau anak buah lu ada yang melakukan hal tersebut? Halo Pak, Assalamualaikum. Ini ada kabar viral lagi nih. Jadi di Utan Panjang 3 RT 10 RW 5, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran Pusat, Jakarta Pusat, pada hari Sabtu tanggal 24/2026, adalah anggota Polri sama TNI lagi nyetok bapak-bapak pedagang jualan es jadul, es gabus. Jadi itu esnya itu terbuat dari tepung hun kue, Pak. Dari tepung hun kue. Jadi bentuknya emang kenyal-kenyal kayak spon, kayak gabus lah, namanya aja udah es gabus. Jadi sama si oknum TNI Polri ini kan Pak, mungkin Babinsa mungkin ya, dicek mereka lah ini, dagangan ini, dituduh. Itu bapaknya di videonya sambil dikasar-kasarin itu ngomongnya. Ibaratnya kalau kata orang Medan sambil dimop-mop kayak gitu. Wah, dites, cara pengetesannya dibakar lah ini es gabus ini tadi. Wah, dibakarnya lah. Jadi dibilang, ini bahannya berbahaya nih, pakai pewarna, pakai spon ini bikinnya, pakai spon, pakai busa. Saya pun mikir juga Pak, kok dari busa spon dijual 1.000 perak, untungnya kayak mana? Jadi viral lah video ini. Ya kita antara yakin apa iya gitu kan. Datanglah, diujilah lab langsung sama penyidik dari Polda. Dan terbukti tidak mengandung bahan berbahaya seperti yang dituduhkan. Ya salam. Kita kapan sih majunya SDM kita? Jangankan rakyat biasa, aparatur negaranya aja pola pikirnya masih begonya minta ampun, nauzubillah. Ya masa, ingat Pak, yang viral-viral dulu, kopi luwak dites dibakar, kerupuk dites dibakar. Kalau semua main bakar asal menyala, situ juga kalau dibakar ya menyala. Ya salam.
itu Pak Kapolri, Pak Panglima TNI, anggota garda terdepannya di masyarakat kayak Pak Babin, kayak Pak Babinsa, itu dididik ulang lah Pak, kayak mana Pak, kasihan itu bapak-bapak. Dan alhamdulillahnya si bapak pedagang tadi ya Pak, dagangan yang disita dan lain-lainnya semua sudah diganti rugi penuh. Ke depan jangan lagi lah kejadian kayak gini, malu-maluin aja lah. Mosok ngetes main bakar, aduh ya salam. Menurutmu piye Pak? Silakan komen. Emak-emak ketawa dan prihatin melihat ini. Seorang bapak tua penjual makanan buat bertahan hidup difitnah, dibilang makanan dari Spon. Padahal itu cuma es gabus. Dia diinterogasi dan dipermalukan di depan umum. Dipukul, bahkan ditendang oleh seorang oknum polisi dan seorang oknum TNI. Emak-emak ketawa melihat ini. Memang es ini kalau dia sudah nggak dingin, esnya sudah agak mencair, tinggal kuenya saja, memang mirip Spon. Kenapa kedua oknum tersebut langsung menghakimi si bapak penjual es? Bukannya nanya dulu sama ibu-ibu di sekitar? Langsung main tendang aja. Merasa punya kekuatan gitu ya. Kedua oknum tersebut sudah meminta maaf. Emang harus selesai sampai diminta maaf aja setelah mempermalukan orang, memukul dan menendang. Dan membuat trauma si bapak sampai 3 hari dia nggak jualan. Nggak ada sanksi gitu dari instansinya. Kan oknum ini penegak hukum, pembela kebenaran. Masa melakukan kesalahan selesai dengan minta maaf saja? Sanksi dong. Sekarang bapak penjual es gabus kebanjiran rezeki karena banyak mendapat bantuan. Ya memang mungkin lewat kejadian ini Allah mengangkat derajat si bapak penjual es gabus. Dan lewat bapak ini juga oknum tersebut harus belajar lagi, cross check dulu kebenarannya. Jangan mentang-mentang namanya es gabus itu terbuat dari gabus atau Spon. Itu hanya mirip namanya saja, kayak es lilin. Namanya saja es lilin, tapi bukan terbuat dari lilin. Ada juga kue bantal. Gak mungkin juga kan kue bantal itu terbuat dari bantal. Masih banyak lagi makanan yang mirip-mirip nama di atas. Ini aneh guys ya, memang ada es gabus berbahan dasar spons. Harap hati-hati bagi orang tua ya Pak ya. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, ini banyak spon. Kalau dibakar dia meleleh. Makan nih. Harap hati-hati. Makan, habisin, nggak betul. Sekarang lagi beredar video di media sosial guys ya, 2 oknum aparat, satunya berbaju loreng, satunya berbaju coklat. Mereka menuduh kakek penjual es gabus, katanya dagangannya itu tidak layak konsumsi karena bahan dasarnya itu dari spons. Kakek itu juga direkam guys ya, dan dipaksa dalam tanda kutip untuk memakan dagangannya sendiri. Tapi setelah keluar hasil uji lab, ternyata makanannya itu layak konsumsi dan tidak mengandung bahan berbahaya sama sekali. Kalau menurut saya aneh juga guys ya, kok bisa sih aparatnya berpikiran seperti itu. Kan memang tekstur dari es gabus dari kita kecil ya memang seperti itu. Kalaupun bahan bakunya diganti dengan spon ya harusnya harganya lebih mahal dong ya. Bisa jadi kedua aparat ini niatnya ingin melindungi masyarakat guys ya. Tapi saran saya sih dipikir benar nggak langkah yang sudah diambil. Kalau menurut teman-teman gimana? Coba tulis di kolom komentar guys ya. Kalian pasti udah pada tahu penjual es gabus yang satu ini. Ia tak terbukti bersalah dengan dagangannya dan diuji juga tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Tapi kenapa ia dipukuli, ia disuruh minum air comberan, lalu setelah itu, setelah tidak terbukti bersalah, datang-datang klarifikasi dan minta maaf. Apa itu semua cukup? Kayaknya sih tidak cukup, karena sudah mempermalukan keluarganya di depan seluruh orang Indonesia di sosial media. Walaupun dibantu dagangannya, walaupun dibantu rumahnya, kayaknya masih belum cukup juga. Tidak ada yang tidak sakit hati melihat kejadian ini. Memang Pak, niatnya baik, tapi caranya itu salah. Yang sangat miris itu yang menghakimi bukan ahli BPOM ataupun ahli pangan. Kali ini si bapak penjual es gabus ini, tapi entah besok kita nggak tahu siapa lagi. Bagikan video ini biar tidak terulang kembali, karena keadilan harus seadil-adilnya. Tak pandang pangkat, tak pandang itu siapa, keadilan harus ditegakkan. Pedagang es gabus yang dituduh pakai spons oleh aparat tak lagi berjualan karena takut dikeroyok. Nah Pak, jangan hanya minta maaf. Pulihkan juga nama baiknya. Ganti semua kerugiannya, termasuk kerugian mental. Kalau ini menimpa kalian, menurut saya, kalian juga tidak akan menerima kata maaf saja. Pasti tetap diproses, karena ini sudah termasuk pencemaran nama baik. Lagian, kalian itu aparat, harusnya paham prosedur. Kenapa main tuduh? Harusnya cek dulu lah. Saya paham niat kalian ingin merespon cepat laporan masyarakat. Ya tapi jangan semena-mena juga dong. Kalau begini terus, bagaimana masyarakat mau percaya
Hei Pak RW. Siap, siap. Aman. Aman, aman.